Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai menjelaskan sistematika bahasan logika di sini dan juga sketsa bahasan epistemologi di sini, kini tibalah saatnya kita menjelaskan sistematika daras metafisika. Dengan begitu, maka lengkaplah pengenalan kita terhadap tiga ilmu hakiki ini: epistemologi, logika, dan metafisika atau filsafat. Jika setiap manusia niscaya berpikir, maka ketahuilah bahwa manusia dibedakan satu dengan yang lainnya dari apa yang dia pikirkan dan bagaimana ia memikirkannya. Dengan berfilsafat atau bermetafisika, kita mencoba memikirkan hakikat realitas, kendati pun tidak mendatangkan popularitas dan juga uang kertas. Dan dengan logika, kita memikirkan hakikat realitas itu sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis. Dan dengan epistemologi, kita menguji validitas dan objektivitas konklusi dari hasil perenungan filosofis kita. Paling tidak, dengan semua ini memikirkan hakikat realitas secara logis dan sesuai dengan neraca epistemologis yang benar. Paling tidak dengan itu kita mencoba mempertahankan status kita sebagai hewan yang berakal, bukan sebagai hewan ternak. Lantas, apa yang dimaksud dengan metafisika? Apa bedanya dengan filsafat? Metafisika berhadapan dengan fisika dan juga berhadapan dengan matematika. Metafisika adalah ilahiyat, fisika adalah tabiat, matematika adalah realiyat. Ketiganya merupakan bagian dari filsafat teoritis. Filsafat teoritis berhadapan dengan filsafat praktis yang juga memiliki tiga jenis. Ada etika, keluarga, dan negara atau politik kemasyarakatan. Filsafat teoritis dan filsafat praktis merupakan dua cabang dari filsafat dalam makna klasik. Sementara filsafat klasik berhadapan dengan filsafat kontemporer, yaitu metafisika dengan kedua jenisnya. Ada metafisika umum, ilahiyat bil makna am, dan ada metafisika khusus, ilahiyat bil makna khas. Sebelum kita masuk ke metafisika, terlebih dahulu kita akan kembali ke awal menjelaskan apa yang dimaksud dengan filsafat. Filsafat dapat dilacak maknanya dengan dua pendekatan. Pendekatan etimologi dan pendekatan terminologi. Secara etimologi, filsafat memiliki dua makna. Kadang kita sebut dengan cinta pengetahuan, dan juga yang populer kita kenal dengan cinta kebijaksanaan. Tapi tampaknya yang lebih tepat adalah etimologi yang pertama, yaitu cinta pengetahuan. Kita tahu Socrates dianggap sebagai orang yang paling berpengetahuan di masanya, dan bukan tanggung-tanggung yang mengatakan itu adalah dewa atau setidaknya juru bicara para dewa. Dia mengatakan bahwa Socrates adalah orang yang paling berpengetahuan. Tapi Socrates tidak suka disebut sebagai orang yang berpengetahuan. Ia lebih suka menyebut dirinya sebagai orang yang mencintai pengetahuan. Orang yang berpengetahuan di masa itu menyebut diri mereka sebagai kaum sofis. Tapi tentu kaum sofis bukan orang yang mencintai pengetahuan, sebab kaum sofis menggunakan ilmunya untuk mengelabui masyarakat dan mendatangkan dan meraih manfaat-manfaat materi. Oleh karena itu, paling tidak etimologi filsafat sebagai cinta kebijaksanaan juga bisa dibenarkan dalam arti sebagai aplikasi dari etimologi yang pertama, yaitu cinta pengetahuan, yakni berlaku bijak adalah salah satu wujud dari cinta ilmu. Kemudian secara terminologi, filsafat juga memiliki dua terminologi. Terminologi sebagai metode berpikir dan terminologi sebagai disiplin ilmu. Sebagai metode berpikir, filsafat adalah berpikir mendalam, radikal, kritis, dan sistematis. Inilah definisi filsafat yang sering kita dengar disampaikan oleh para pegiat filsafat.
Ada terminologi yang lain, yaitu terminologi filsafat sebagai disiplin ilmu yang juga memiliki dua bagian. Ada terminologi klasik dan ada terminologi kontemporer. Terminologi klasik seperti yang dikatakan di awal, yaitu semua ilmu hakiki berhadapan dengan ilmu iktibari. Secara sederhana, ilmu hakiki adalah ilmu yang objeknya bukan hasil kesepakatan, sementara ilmu iktibari adalah ilmu yang objeknya merupakan hasil kesepakatan, seperti rambu-rambu dan simbol-simbol, juga termasuk kata. Lalu kemudian secara terminologi, sebagai ilmu hakiki, filsafat memiliki dua jenis. Ada filsafat teoritis yang meliputi fisika, matematika, dan metafisika. Ada juga filsafat praktis, yaitu etika, keluarga, dan negara. Lalu kemudian terminologi kontemporer dari filsafat, yaitu metafisika, umum dan khusus. Filsafat yang akan kita jelaskan sistematika darasnya pada kesempatan kali ini adalah metafisika atau filsafat kontemporer, atau salah satu cabang dari filsafat klasik, filsafat teoritis klasik, yaitu metafisika. Apa yang dimaksud dengan metafisika? Metafisika adalah ilmu yang mengkaji tentang wujud sebagaimana wujud. Jadi semua eksistensi merupakan dan berada dalam lingkup kajian metafisika. Misalnya wujud manusia dan wujud bebatuan, keduanya dikaji dalam metafisika, namun dari tinjauan eksistensinya. Misalnya ditemukan bahwa identitas ontologis keduanya adalah sama-sama wujud akibat, sama-sama wujud dependen, dan sebagainya. Namun ada hal yang membedakan manusia dengan wujud bebatuan, di mana wujud manusia memiliki potensi untuk mendaki tangga eksistensi meninggalkan saudara-saudara sematerinya. Jadi metafisika atau filsafat kontemporer bukan ilmu yang menjauhkan manusia dari realitas, tapi justru mendekatkan manusia dengan semua realitas. Tapi sekali lagi dengan pendekatan eksistensial, dengan pendekatan ontologis. Metafisika memiliki dua bagian, ada metafisika umum dan metafisika khusus. Metafisika umum setidaknya terdiri dari 11 bab, dan metafisika khusus hanya memiliki 1 bab. Bab pertama dari metafisika umum adalah hukum umum wujud atau hukum umum eksistensi. Di situ kita akan berjumpa dengan tema keasilan dan juga tema gradasi wujud. Jadi kalau kita masih berada dan mengkaji kemendasaran dan gradasi wujud, maka sesungguhnya kita masih berada di bab pertama dari metafisika umum. Lalu kemudian di bab kedua kita akan menjumpai tema wujud eksternal dan wujud mental. Misalnya dikatakan bahwa wujud eksternal adalah wujud yang memiliki efek, sementara wujud mental adalah wujud eksternal yang kehilangan efek. Jadi wujud eksternal adalah wujud yang memiliki efek, dan wujud mental adalah wujud yang tidak memiliki efek. Jadi ketika kita tidak memiliki efek-efek kemanusiaan, maka kita adalah mental manusia. Bukan wujud eksternal manusia, tapi konsep-konsep manusia. Kemudian selanjutnya ada tema wujud dependen dan wujud independen. Wujud dependen disebut dengan kopula. Jadi semua wujud mungkin adalah wujud dependen, wujud yang bergantung, dan wujud kopula. Dan wujud independen adalah wujud yang merupakan sandaran dari semua eksistensi. Lalu kemudian ada wujud wajib, wujud mungkin, dan mustahil wujud. Jadi ada yang relasinya dengan ada adalah identik, ada yang relasinya dengan ada adalah mungkin, sehingga wujudnya tentu bukan darinya tapi dari yang lain. Maka wujud mungkin biasa saya katakan dengan wujud pinjaman. Dan ada yang mustahil mewujud, seperti misalnya segitiga bersisi 4 dan sebagainya. Kemudian masuk di tema selanjutnya, kita menjumpai tema esensi. Esensi sebenarnya bukan tema inti dari metafisika, karena metafisika mengkaji eksistensi,
namun esensi juga dibahas secara turunan, secara sekunder. Lalu kemudian ada tema wujud substansi dan wujud aksiden atau 10 kategori. Ini juga merupakan tema turunan jika substansi dan aksiden merupakan jenis dari esensi, bukan jenis dari eksistensi. Kemudian kita pindah ke tema wujud sebab dan wujud akibat. Lalu pindah lagi ke tema wujud plural dan wujud tunggal. Lalu pindah ke wujud kidam dan wujud hudus. Wujud kidam adalah wujud yang tidak pernah tidak ada, sementara wujud hudus adalah wujud yang pernah tidak ada. Di bagian ini juga akan dibuktikan bahwa neraca kebutuhan akibat pada sebab bukan kehudusannya, tetapi kefakiran eksistensialnya. Sehingga jikapun ada ciptaan yang azali dan abadi, itu tidak akan menjadikan ciptaan tersebut sebagai Tuhan. Abadi dan azalinya ciptaan bukan tanda menuhannya ia, melainkan tanda kebutuhan abadinya pada sebab. Lalu pindah lagi ke tema wujud potensi dan wujud aktual. Lalu masuk ke bagian akhir dari metafisika umum, yaitu wujud ilmu, subjek ilmu, dan objek ilmu. Lalu kemudian kita berpindah ke metafisika khusus, yaitu filsafat ketuhanan. Bagian yang khusus mengkaji wujud Tuhan, asma dan sifat-sifatnya. Dengan berakhirnya metafisika khusus, maka berakhirlah semua bahasan dari metafisika atau filsafat dalam makna kontemporer. Semua kitab metafisika mengkaji tema-tema yang saya sebutkan di atas, mungkin dengan penamaan dan penempatan yang berbeda-beda. Tapi secara keseluruhan inilah tema-tema dalam metafisika. Tema-tema yang saya sebutkan di atas merujuk pada buku Allamah Tabatabai Bidayatul Hikmah. Dalam buku itu Misbah Yazdi Umuzeshi Felsefe yang diterjemahkan dengan daras filsafat atau kitab filsafat, judul terbarunya adalah kitab filsafat, juga memuat tema-tema di atas itu. Kitab tersebut atau kitab filsafat yaitu Misbah terdiri dari 2 jilid. Jilid pertama memuat 3 bagian dan jilid 2 memuat 4 bagian. Di bagian 1 jilid 1 di situ ada gambaran umum filsafat, bercerita tentang apa itu filsafat, relasi filsafat dengan sains dan semacamnya. Lalu kemudian pindah ke bagian 2, masih di jilid 1 ada bahasan tentang epistemologi sebagai pengantar menuju ontologi atau metafisika. Lalu di bagian 3, bagian akhir dari jilid 1 ada ontologi dan merupakan tema awal dari metafisika umum. Di bagian ini dikaji tentang gradasi wujud, juga tentang keasilan wujud. Lalu kemudian pindah ke jilid 2. Jilid 2 ada bagian 4 mengkaji tentang wujud sebab dan wujud akibat atau kausalitas. Lalu kemudian pindah lagi ke bagian 5. Di situ ada wujud non material dan wujud material. Di bagian 5 inilah akan dibahas esensi, substansi dan aksiden, juga tentang ilmu. Jadi yang bagian akhir di metafisika umum tentang ilmu, subjek ilmu dan objek ilmu, di buku kitab filsafat ini dibahas di bagian 5. Dibahas di bagian 5 wujud material dan wujud non material. Lalu pindah ke bagian 6, ada wujud yang tetap dan wujud yang berubah. Di bagian ini dibahas tentang kidam dan hudus, juga tentang potensi dan aktual, dan terutama sekali tentang gerak substansial di samping gerak aksidental. Lalu terakhir ada bagian 7 yaitu filsafat ketuhanan. Dan itulah yang kita sebut dengan metafisika khusus. Dengan memerhatikan tema-tema yang dikaji dalam metafisika, baik metafisika umum maupun metafisika khusus, dapatlah disimpulkan bahwa filsafat sesungguhnya adalah perjalanan akal dalam mendaki tangga eksistensi hingga berujung pada wujud wajib.
Jadi semua pengenalan kita tentang realitas, tentang eksistensi secara rasional, semua itu dimaksudkan untuk sampai pada puncak dari semua sebab dari semua sebab, yaitu wujud wajib. Jadi siapakah filosof itu? Filosof adalah yang mencintai pengetahuan dengan bertindak bijak, yang berpikir secara mendalam, radikal, kritis, dan sistematis, yang mengetahui semua ilmu hakiki, teoritis dan praktis, dari fisika, matematika, metafisika, etika, keluarga, dan politik. Dan makna inilah yang dimaksud Mullah Sadra ketika dia mengatakan bahwa filsafat adalah istikmalun nafsil insaniyah bima'rifati haqa'iqil asya, yaitu mereka yang mengetahui semua ilmu hakiki, teoritis, dan praktis. Dan terakhir, filosof adalah mereka yang mengetahui metafisika. Jadi apa yang kita maksudkan dengan filsafat, etimologi, dan terminologi, itulah yang kita sebut dengan para filosof. Selain itu, bukan filosof, tetapi filosofan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.